Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Anda mungkin sudah dengar berita bahwa Gibran dan Kaesang disoraki ketika hadir di acara pelantikan presiden di gedung MPR. Saya sangat menduga yang berteriak mengejek keluarga Jokowi itu adalah anggota DPR dari PDIP. PDIP itu kan partai terbesar. Ada 110 wakil PDIP duduk di parlemen. Jadi kalau mereka kompak berseru, suaranya ya pasti nyaring terdengar. Memang ada sih media yang mengarang bahwa yang berteriak itu mayoritas anggota DPR. Misalnya suara.com. Judulnya aja gini. Disoraki satu gedung MPR. Kaesang cengengesan, wajah risih Kahiyang Ayu dan suami disorot. Bayangkan, Suara.com menggambarkan bahwa Kaesang disoraki satu gedung MPR. Satu gedung MPR loh. Tapi kalau kita lihat langsung rekaman videonya, tentu kita tahu Suara.com itu mengarang bebas. Wartawan Suara.com itu gagal membedakan fakta dan imajinasi. Yang teriak itu banyak, tapi nggak mayoritas lah. Seperti saya katakan, saya duga aktor yang menyuarakan ejekan adalah para anggota DPR dari PDIP. Ini bukan sembarang dugaan. Saya rasa para anggota DPR lain tidak ada untungnya mengejek Gibran, Kaesang, dan juga Bobi Nasution, dan bahkan Pak Jokowi yang juga menyaksikan acara. Apa untungnya Gerindra, Demokrat, Golkar, PAN, PKS menyudutkan Gibran dan keluarganya itu? Mungkin Nasdem juga punya alasan, tapi saya duga para anggota Nasdem nggak senorak itulah. Sebelum lebih jauh, saya mau komentari lagi pemberitaan Suara.com. Media ini pantas masuk dalam kategori jurnalistik buruk, bad journalism. Ya taruhlah bukan keseluruhan Suara.com-nya yang bermasalah. Jujur saja saya masih sering baca berita-berita yang mereka tulis. Google juga sering menampilkan berita-berita mereka dalam deretan konten yang direkomendasikan. Tapi kualitas jurnalistiknya, seperti saya bilang, buruk. Dalam tulisan yang kali ini saya rujuk, perbendaharaan kata-katanya luar biasa buruk dan penggambaran situasinya sungguh menyesatkan. Pertama yang tadi itu, masa sih mereka bilang disoraki satu gedung MPR? Mereka lantas menulis bahwa ketika wajah Kaesang, Kahiyang, serta Bobi Nasution disorot kamera, memang terdengar suara tepuk tangan, tapi sorakan para hadirin terdengar lebih kencang, seolah diserukan di seluruh penjuru gedung MPR. Suara.com bahkan menulis, Bak tidak ingin memperlihatkan rasa malunya, Kaesang sendiri tampak cengengesan saat sorakan itu menggema keras di gedung DPR. Lebih jauh tulis mereka, warganet sontak meramaikan unggahan tersebut dengan banyak komentar, termasuk meledek keluarga Jokowi muka tembok alias tidak punya rasa malu. Ini sih kelakuan jurnalis yang memalukan. Pertama, tentu saja suarakan yang disampaikan hanya sebagian anggota DPR itu bisa terdengar lebih kencang karena gaungnya memang lebih keras daripada sekedar tepuk tangan sopan yang dilakukan sebagian anggota DPR yang lain. Kedua, yang lebih parah adalah mengapa Suara.com menggunakan kata cengengesan terhadap Kaesang? Cengengesan itu bermakna negatif. Sebetulnya yang dilakukan Kaesang adalah tersenyum, sebuah gestur positif untuk menunjukkan dia tidak marah dengan cemoohan itu. Bahwa Suara.com merasa perlu menggunakan istilah cengengesan bisa jadi karena dua hal. Pertama, perbendaharaan katanya memang miskin. Si wartawan bahkan tidak tahu bahwa kata cengengesan itu tidak sama dengan tersenyum. Kedua, si wartawan memang ingin menghina keluarga Jokowi. Bisa jadi sang wartawan adalah kaum pembenci Jokowi yang hari-hari ini menumpahkan segenap kebenciannya karena sang mantan presiden bisa turun dari jabatannya dengan penuh sambutan kasih sayang dari rakyat. Jadi jurnalis ini adalah wartawan yang memang tidak independen, yang berpihak, dan merasa wajib menjelek-jelekan keluarga Jokowi. Tapi memang inilah yang sekarang sedang diperagakan para pembenci Jokowi. Saya juga dikirimi konten di Twitter X yang diunggah seorang mantan pendukung Jokowi yang sejak Pilpres kemarin sudah pindah gerbong menjadi pembenci Jokowi. Dia ini dulu bahkan sebenarnya memperoleh banyak rezeki berkat dukungannya pada Jokowi.
Dia ini jago mengorganisir para aktivis media sosial untuk jadi pasukan propaganda pembela Jokowi. Tapi mungkin karena soal rezeki ini pula, dia kemudian memutuskan menjadi aktivis gerbong pro Ganjar anti Jokowi. Dia bahkan menyeret banyak influencer dan buzzer untuk bergabung dengannya. Akibatnya, ya kini dia terpukul sekali dengan kemenangan Prabowo dan pengeluh-eluhan Jokowi. Ini yang terasa sekali di konten Twitter X-nya. Pada hari pelantikan Prabowo, dia berfoto dengan mengenakan kaos dengan tulisan Korban Mulyono di bagian punggungnya. Di caption dia menulis, "Hari ini pakai kaos Korban Mulyono, beli di Tokped sekalian untuk bantu ICW. Yang mau pakai juga silakan pesan di Tokopedia. Hasil penjualan produk ini akan digunakan untuk kegiatan kampanye anti korupsi di Indonesia," tambahnya. Selera kritik orang ini rendah sekali. Dia dengan sengaja menggambarkan Pak Jokowi alias Mulyono sebagai tokoh pemimpin yang zalim dan memakan banyak korban termasuk dirinya. Dan sangat memalukan bahwa serangan terhadap Jokowi itu harus digambarkan sebagai aksi melawan korupsi. Kalau dia mau bantu ICW ya bantu sajalah, atau bikinlah kaos yang melawan praktek korupsi. Dengan merendahkan Jokowi, dia menjadi nampak sebagai amatir dan sekedar membabi buta. Tapi ya memang mungkin begitulah para pembenci Jokowi ini. Dan mereka mungkin semakin tidak bisa menerima bahwa dalam pemerintahan Prabowo tidak ada satupun jagoan PDIP masuk kabinet. Memang ada Budi Gunawan, tapi pihak PDIP sendiri bilang kehadiran BG bukanlah mewakili PDIP. PDIP tidak punya satu orang pun di kabinet Prabowo. Sebetulnya tidak ada masalah juga kalau PDIP itu konsisten ingin bersikap sebagai oposisi atau paling tidak kekuatan politik penyeimbang di luar pemerintah. Kalau sikap itu yang diambil, tentu orang akan menghormati PDIP. Seperti Nasdem misalnya yang jelas-jelas menyatakan tidak akan berada di dalam tubuh pemerintahan Prabowo. Keren. Tapi PDIP kan tidak begitu. Bahkan pekan lalu Puan Maharani masih menyebut bahwa kemungkinan akan ada 3 tokoh PDIP yang masuk dalam kabinet Prabowo. 3 nama yang diperkirakan adalah Abdullah Azwar Anas, Oli Dondo Kambe, dan Budi Gunawan. Dari apa yang saya dengar, rencana itu akhirnya gagal karena Bu Megawati menyatakan tidak mau berkunjung menemui Pak Prabowo. Di pihak lain, kubu Prabowo merasa masa sih harus mereka yang menghadap Bu Mega? Jadi akhirnya batal. Untung masih ada Budi Gunawan yang diterima karena kualifikasinya terkait intelijen dan pertahanan. Tapi sebenarnya bisa dibilang PDIP setelah 10 tahun berkuasa kini harus menjadi sekadar penonton di luar lapangan. Ini pula yang mungkin menyebabkan Megawati, Mahfud MD, dan Ganjar Pranowo memilih tidak hadir dalam acara pelantikan presiden. Megawati beralasan sakit, Mahfud harus menjenguk ibu, dan Ganjar nggak jelas. Saya tentu tidak boleh menuduh mereka sekedar cari-cari alasan. Namun dengan memperhatikan kondisi yang ada, sangat mungkin mereka memang memilih tidak ikut merayakan kemenangan demokrasi di Indonesia. Saya berharap kebencian dan kemarahan ini bisa segera mencair. Semoga Pak Prabowo bisa menemukan cara untuk mengajak bicara terutama Bu Mega. Kami iba melihat Ibu Mega melihat PDIP. Semoga segera ditemukan titik temu yang dapat membawa kebaikan dan kebahagiaan bagi Indonesia. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat Indonesia bisa selamat.